Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang maha mengetahui rahasia hati, yang memahami pergolakan jiwa seorang hamba. Bahkan sebelum bibirnya berucap, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, teladan kesucian, penjaga kehormatan, dan penuntun umat dalam menundukkan nafsu dengan penuh kasih dan hikmah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku mengajakmu untuk subscribe dan share video ini. Bukan demi angka, tapi agar dakwah yang lembut ini sampai kepada mereka yang sedang berjuang diam-diam. Karena boleh jadi satu orang yang kamu bagikan hari ini sedang berada di titik paling rawan dalam hidupnya. Sekarang dengarkan baik-baik hook ini. Resapi perlahan selama 30 detik ke depan. Jika hari ini nafsu terasa lebih kuat dari biasanya, jika godaan datang justru saat kamu ingin berubah, jangan langsung menyimpulkan imanmu lemah, karena seringkali justru di saat iman sedang naik, godaan datang paling keras, sebab setan tidak sibuk dengan orang yang sudah jatuh, ia sibuk meruntuhkan orang yang sedang bangkit. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak membiarkanmu sendirian dalam ujian ini, karena setiap datangnya nafsu selalu disertai jalan ibadah untuk menyelamatkanmu. Nafsu bukan aib, ia adalah bagian dari penciptaan manusia, namun yang membuat mulia atau hina adalah bagaimana kita menyikapinya. Dan disinilah banyak jiwa tersesat bukan karena tidak tahu yang haram, tetapi karena lupa bahwa Allah sedang melihat. Maka ibadah pertama yang menyelamatkanmu saat nafsu datang adalah muraqabah, kesadaran batin bahwa Allah Maha Dekat, melihat matamu, mendengar napasmu, mengetahui isi hatimu. Dan ketika kesadaran ini benar-benar hidup, tangan yang tadinya ingin melangkah akan tertahan, bukan karena takut manusia, tapi karena malu kepada Allah. Dan jika kesadaran itu mulai melemah, jangan melawan dengan kekuatan diri, tapi akui kelemahanmu. Karena pengakuan jujur adalah awal pertolongan ilahi. Saat nafsu masih mengetuk hati, jangan panik dan jangan putus asa. Karena Allah telah menyediakan banyak pintu keselamatan. Ibadah berikutnya yang menyelamatkanmu adalah menunda dan mengalihkan. Karena banyak dosa terjadi bukan karena nafsu terlalu kuat, tapi karena kita terlalu cepat menuruti. Padahal menunda beberapa menit saja sering cukup untuk meredakan gelombang. Bangkitlah dari posisi diam, ubah keadaan tubuhmu. Berwudulah meski belum sholat, karena air wudu adalah pendingin bagi api syahwat. Lalu lanjutkan dengan sholat, 2 rakaat yang mungkin terasa berat, namun sangat ringan di sisi Allah. Sholat yang kamu lakukan bukan karena sempurna, tapi karena butuh, karena sholat yang lahir dari kebutuhan adalah sholat yang paling jujur. Setelah itu isi hatimu dengan zikir dan istighfar, bukan untuk menghitung pahala, tapi untuk menenangkan jiwa. Ulangi pelan astagfirullah. Karena istighfar bukan hanya untuk dosa yang sudah terjadi, tapi juga perisai dari dosa yang belum terjadi. Dan jika air mata jatuh, biarkan ia mengalir, karena menangis di hadapan Allah saat menahan diri dari maksiat adalah ibadah besar yang sering tidak disadari nilainya. Lalu ada satu ibadah penting yang sering diremehkan, yaitu menjauh dari pemicu, karena Islam adalah agama yang realistis. Allah tidak menyuruh kita kuat di tengah api, tapi menyuruh kita menjauh sebelum terbakar. Memutus akses, mengganti kebiasaan, menata ulang lingkungan. Dan ini bukan tanda iman lemah, melainkan tanda kecerdasan ruhani, sebab orang yang mengenal dirinya tahu di mana batas aman hatinya. Dan jika hari ini kamu pernah gagal, jangan biarkan setan menipumu dengan putus asa, karena putus asa adalah dosa yang lebih sunyi namun lebih berbahaya daripada maksiat itu sendiri. Sekarang dengarkan penutup ini dengan hati yang tenang, karena inilah inti dari semuanya. Setiap kali nafsu datang dan kamu memilih ibadah, meski kecil, meski hanya menahan diri beberapa menit, sejatinya kamu sedang menjaga kehormatanmu di sisi Allah. Dan kemenangan terbesar seringkali adalah kemenangan yang tidak disaksikan siapapun selain Allah. Kemuliaan bukan terletak pada bebasnya keinginan, tetapi pada tunduknya keinginan kepada perintahnya. Maka jangan remehkan perjuanganmu hari ini, karena boleh jadi itulah yang menyelamatkanmu di akhirat kelak. Jadikan setiap godaan sebagai alarm untuk mendekat, bukan alasan untuk menjauh, karena orang-orang yang dekat dengan Allah bukan mereka yang tidak pernah diuji, melainkan mereka yang selalu kembali setelah diuji. Semoga Allah menjaga hatimu, menenangkan jiwamu, dan mengganti setiap nafsu yang kamu tahan dengan cahaya yang menerangi hidupmu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Allah, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Jika video ini terasa menenangkan dan menemani perjuanganmu, subscribe agar kita bisa terus saling menguatkan dalam kebaikan.
dan share kepada orang yang sedang berjuang dalam diam, karena boleh jadi satu kebaikan kecil hari ini menjadi sebab keselamatan besar esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.